cost of operational di Indonesia sangat-sangat mahal. Mulai dari sisi birokrasinya, sisi maintenance-nya, sisi perawatan kapal, mahal sekali. Sangat mahal. Akibatnya apa? Akibatnya pengusaha kapal itu takut maintain. Karena di dalam benak dia itu sudah mahal. Jadi ini ada kapal, ini ada rumah, dua-duanya menjadi kolateral. Seharusnya ini harus ada kolateral, ini utama adalah kapal, bukan rumah. Hari ini kita akan membahas akan mengajak salah satu senior saya nih, Pak Adarta, untuk mungkin membahas sedikit tentang cara membangun bisnis pelayaran Pak Adarta sendiri. Ya. Mungkin Pak Adarta boleh tahu udah berapa tahun sih Pak bergerak di bidang pelayaran ini? Oke. Memasuki 2021 nih kami sudah 38 tahun. 38 berarti 1984 ya? Ya. Oke. Kita mulai membangun 1984 ya. Tepatnya tanggal 3 November. 3 November. Jadi nanti 3 November 2021 kami berusia 37. 37 ya. Kalau dari 84 kan ya. Oh, 84, 36 ke 37 kali. 37 ya. Memasuki 37 tahun. Cukup lama ya? Iya. Seusia saya Pak. Saya 84. Iya. Jadi udah cukup panjang. Jadi saya ingin memberikan sedikit kisah saja ya. Jadi perjalanannya ya tentu saja 37 tahun ini penuh dengan suka duka. Ya kita mengetahui bahwa negara kita juga naik turun gitu, penuh dengan tantangan, ada hambatan, ada opportunity, yang mana ini tentu saja membuat perusahaan kami ini juga ikut terombang-ambing. Kadang-kadang menjadi perusahaan besar, sebentar menjadi perusahaan kecil. Jadi, tapi kami merasa bahwa Indonesia ini kan terdiri dari negara kepulauan. Banyak pulau-pulau. Nah, dengan banyaknya pulau ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memiliki satu sistem logistik yang cukup baik. Kalau tidak, kita akan mengalami kendala high cost, mahal. Kalau kita dulu kenal di Irian itu sampai orang beli semen satu sak tuh 2,5 juta. Oh iya, betul. Jadi ini kendala-kendala ini terjadi. Nah, selama pemerintahan Presiden Jokowi hal ini sangat diperhatikan sehingga kita betul-betul bisa menekan biaya logistik. Jadi karena yang mahal itu logistiknya bukan bahannya. Jadi kalau semen itu 2,5 juta, semennya cuma 50.000, ongkos angkutnya 2,5 juta. Jadi cukup mahal. Nah, dengan adanya suatu rentan kepulauan ini, memang mau atau tidak mau kita harus punya sistem ini. Nah, sistem logistik yang paling efektif itu kita sebut dengan namanya short shipping. Short shipping itu. Nah, ini juga diterapkan dengan adanya tol laut dan lain-lain, semua konsepnya sama. Itu short shipping. Artinya apa? Artinya mendekatkan suatu destinasi dengan pelabuhan muat. Nah, jadi saya boleh kasih contoh misalnya Jakarta Belawan, Medan. Ongkosnya lebih mahal dari Jakarta pergi ke Shanghai. Mana lebih jauh? Mana lebih dekat? Shanghai dong ya, jauh. Jakarta Shanghai atau Jakarta Medan? Jakarta Shanghai lebih dekat. Karena harganya lebih murah. Tapi secara kenyataan Jakarta Shanghai itu lebih jauh. Gitu. Nah, untuk supaya sistem ini berlaku atau berjalan, artinya harus ada manajemen, harus ada dukungan, harus ada birokrasi yang mendukung supaya jadi dekat. Jadi yang jauh kita bikin jadi dekat. Tapi jarak yang dekat pun bisa jadi mahal sekali. Ya, tadi kita bicara Medan misalnya, nggak usah jauh-jauh. Kita Jakarta pergi ke Palembang saja jauh lebih dekat.
harganya pun masih lebih mahal dari Jakarta Shanghai. Mungkin karena kapasitas kapal kita masih kecil ya, atau ekonomi kita malah lebih. Banyak hal yang mempengaruhi. Iya. Mulai dari fleetnya, kuantitinya, problemnya gitu. Tapi ada caranya yang sama. Misalnya ambil contoh kita naik taksi. Betul. Kita naik taksi di Jakarta, sama oke lah, gak usah jauh-jauh, naik taksi di Singapura. Kalau kita jalan di Jakarta naik taksi dari sini pergi ke Kelapa Gading, sampai di sana supir taksi akan muter-muter 2-3 jam baru cari muatan kembali atau penumpang kembali. Kalau di Singapura tidak, kita datang turun di suatu taxi stand Di bandara ya, taxi stand bandara ya. Di taxi stand itu sudah ada penumpang. Oke. Jadi dia turun penumpangnya, penumpang di taxi stand sudah naik jalan. Dengan konsep ini artinya apa? Ongkos taksi di Singapura bisa murah sekali. Kedua, si sopir taksi menghasilkan uang jauh lebih besar dari sopir taksi di Indonesia. Ini kita anggap gampangnya. Kapal juga begitu. Yang bikin mahal itu dia Jakarta pergi Surabaya. Di Surabaya dia tunggu seminggu, 2 minggu nggak ada muatan. Kalau sampai tidak ada muatan dia pulang ke Jakarta jalan kosong. Nah, si pengusaha dia tidak mau tahu, kan saya maunya makan. Akibatnya apa? Saya harus membebani biaya tadi ke Surabaya, tunggu di sana kembali kepada pemakai jasa saya. Akibatnya kapalnya jadi mahal. Biaya logistiknya mahal. Biaya logistiknya. Karena baliknya itu kan salah kosong satu, ya. salah satu contoh. Apabila dia pergi ke Surabaya, sampai Surabaya dia sudah ada muatan kembali, sampai di Jakarta dia kembali sudah ada muatan. Apa yang terjadi? Biayanya jadi sangat murah. Nah, mengorganize sistem ini, itulah yang dilakukan oleh perusahaan kami, gitu. Tugasnya supaya menekan biaya logistik seminim mungkin. Nah, kita menggunakan sistem one stop logistik. Itu mulai dari tahun 94. Jadi kita karena tidak bergerak di logistik yang biasa, reguler, tapi kita logistik yang khusus. Ya, off-road, alat-alat berat yang sulit-sulit untuk proyek. Kapalnya kapal apa Pak, boleh tahu? Kita banyak juga, kita sebetulnya ada kapal jenis-jenis, mulai macam-macam, tergantung dari pekerjaan yang kita jalankan. Kita ada namanya LCT atau Landing Craft Tank, LCT, ada tug and barges, tongkang atau tugboat, kita ada kapal-kapal kargo, ada juga sampai kapal-kapal untuk pengerukan, ada juga. Karena yang diangkut kan bahan-bahan pengerukan, kan ada juga kapal itu kita sebut hopper barge atau trailing suction. Nah, kita ada kapal untuk menangani. Lebih efisien LCT atau tug and barge? Nggak tentu. Nggak tentu ya. Tergantung dari di mana dia kepentingannya gitu. Lalu ada juga misalnya orang menggunakan LCT, kenapa? Karena dianggap lebih safety dibandingkan dengan tug and barge gitu. Atau mungkin juga ini biasanya kondisi posisi untuk loading unloading itu lebih mudah dengan LCT. Nah, tapi tug and barge jumlahnya bisa lebih besar. Oh ya, betul. Nah, mau angkut batu bara ya nggak cocok pakai LCT. Tetapi kalau mau ngangkut alat berat nggak cocok pakai tug and barge. Lebih cocok. Kegunaannya atau fungsionalnya masing-masing. Nah, tapi kembali ke tadi kita bicara mengenai short shipping. Sebetulnya konsep itu sudah berpuluh-puluh tahun lah di semua negara melakukan hal itu yang sama. Tapi di Indonesia tidak mudah. Tidak mudah. Biasanya kalau di negara lain itu kan cuma paling beberapa pulau. Lah kita ini ribuan pulau. Oke, dan itu satu. Kedua, pulau-pulau kita tidak memiliki sarana dan prasarana yang menunjang. Kita tidak punya pelabuhan. Kita tidak punya alat bongkar muat di pelabuhan tujuan. Ini bikin jadi mahal. Ambil contoh barang import misalnya. Kita mau bawa ke Kalimantan Tengah. Ampun. Dia mesti turun di Jakarta. Dari sini kita bongkar. Kita muat ke sana.
Dari sana kita mesti transshipment masuk di daerah. Nah, ini berapa besar biayanya? Karena pelabuhan juga kita harus menggunakan crane kapal sendiri ya. Ya, kapalnya harus ada crane ya. Kalau di pelabuhan tidak ada crane. Ya toh, kalau tidak ada crane, tidak ada fasilitas lain, ya ada cara-cara yang harus kita lakukan. Misalnya dengan jacking system, roll off, roll on gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Tetapi biayanya mahal. Sangat, bukan mahal lagi, sangat mahal. Tapi kalau nggak salah di Indonesia tuh oversupply itu kapal, Pak. Udah hampir Kalau 60.000 dibilang ya. oversupply tidak. Tidak ya. Tidak. Kalau secara volume kita jauh. Negara kecil-kecil tetangga kita udah jauh lebih besar. Oke. Jangan kita ambil yang negara yang equal dengan kita saja. Malaysia atau Filipina mereka lebih banyak. Oke. Ya, bahkan kalau kita ngomong jujur untuk ke luar negeri hampir boleh dibilang kita nggak punya kekuatan. Oke. Kita nggak punya kekuatan dan negara-negara tersebut yang mendominasi. Ya, kita lebih baik jual FOB. Jarang sekali kita bisa jual CNF. Kenapa? Itu tadi. Kalau kita jual CNF, dia pergi, misalnya kita bawa ke Cina, pulang kita kosong. Gitu. Siapa yang mau bayar biaya pulang kosong? Tetapi kalau mereka yang bawa ke Indonesia untuk import, ya dia bawa ke sini kan pulang karena ke sono dia sudah ada muatan. Betul. Jadi ini bisa sangat murah sekali. Murah sekali. Itu yang menyebabkan kita nggak bisa melawan dengan kapal-kapal internasional. Nah, sebetulnya teknologi ataupun manajemen sistem yang kita lakukan sebetulnya bisa. Tetapi yaitu saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, investasi kapal di Indonesia tidak menguntungkan. Oh, tidak menguntungkan, Tidak Pak, investasi. menguntungkan, ya. Seandainya menguntungkan itu hanya untuk tertentu atau ada suatu captive market. Kalau tidak menguntungkan. Ada 4 hal yang tidak menguntungkan. Satu, di Indonesia itu harga kapal mahal. Oke. Sangat mahal. Oke. Sangat mahal itu tergantung ya, seperti tadi saya bilang. Mahal karena waktu, mahal karena material, dan lain-lain. Kalau kita bangun kapal di Indonesia kan 90% barangnya impor. Betul. Kenapa kita nggak mau bangun di negara yang punya alat itu, mesin di situ? Kedua, Indonesia ini bunganya mahal. Bunga bank ya? Bunga bank mahal, tidak cocok. Kenapa? Karena kalau kapal itu bisnisnya adalah long apa? Boleh dibilang Long term, panjang, long term. Ya. Ya toh, bukan quick yield atau boleh dibilang dia sangat slow lah, slow yield. Slow yield. Oke. Jadi tidak bisa menggunakan bunga bank, nggak mungkin, impossible. Tuh. Kalaupun bisa menggunakan uang bank, ini ada tanda kutip itu. Artinya dia mempunyai satu kelebihan tersendiri. Ketiga, di Indonesia itu kalau kita beli kapal, installmentnya Iya. apa, Tenornya ya? cicilannya Ya. dia kasih 4 tahun. 4 tahun. Kalau ini tenornya 4 tahun kan artinya unit price-nya tinggi sekali. Iya, dibagi 4 kan? BEP. Kalau di luar negeri bisa 20 tahun. 20 tahun. Kita 4 tahun. Mana mungkin? Jadi sudah bunganya tinggi, harganya mahal, cicilannya Pendek ya? pendek, Pendek. dan operasionalnya itu mahal. Oke. Cost of operational di Indonesia sangat-sangat mahal. Mulai dari sisi birokrasinya, sisi maintenance-nya, sisi perawatan kapal, mahal sekali. Sangat mahal. Akibatnya apa? Akibatnya pengusaha kapal itu takut maintain. Karena di dalam benak dia itu sudah mahal. Modok mahal, ini mahal, semua mahal. Akibatnya apa? Umur kapal itu pendek. Yang tadi kalau standar internasional umur kapal itu bisa 25 sampai 30 tahun, di Indonesia cuma 10-15 tahun sudah udah habis. Udah scrap ya? Karena maintenance-nya. Maintenance-nya. Karena maintenance itu dianggap sebagai cost. Bukan sebagai investasi. Nah ini beda. Kalau di luar negeri tidak. Dia beli kapal harga sekian, di dalamnya itu sudah ada biaya maintenance. Berapa persen Pak maintenance? Minimal 25%.
untuk alokasi untuk maintenance berarti. Kalau di Indonesia mau cari dok kadang-kadang susah, nunggu biaya loh. Jadi sebetulnya sebuah operasional kapal itu mahal itu karena delay time, waktu tunggu. Delay time untuk masuk dok Baik atau? mau masuk dok, Nunggu sertifikatnya, mau berangkat kapalnya nunggu 3-4 hari. Ini delay ini menyebabkan biaya sangat mahal. Saya nggak bicara birokrasi, bisa cek sendiri. Kalau saya mau ngurus kapal, mau berangkat, urus surat, tanya sendirilah. Ya, kita semua tahu, everybody knows. Kapalnya sulit sekali untuk bergerak. Ya. Di sisi lain, pengusaha sangat rentan terhadap waktu. Jadi kalau tadi kita bicara bank bunganya mahal, waktu tenornya rendah, harga bak kapalnya mahal, operasional mahal. Jadi sebetulnya lucu ya, kalau kita bilang oke, kapal itu karena begitu ditekan, kita juga akhirnya menekan dengan biaya operasional, termasuk gaji kru. Betul. Kita kadang-kadang tuh sangat sedih sekali, apalagi kalau kita ini orang-orang ini. Bagaimana Pak? Kapten kapal harganya gajinya cuma 10-15 juta. Nggak masuk akal. Tapi kenyataannya ini begini. Kalau kita mau kasih dia gaji aja 2.000 US dollar, nggak bisa. Nggak nutup. Nggak nyucul. Padahal 2000 dalam MLC itu 2.000 dolar itu sudah paling rendah. Kita malah hanya 1.000 dolar. Bahkan ada yang di bawah itu. Ada yang di bawah itu. Mungkin karena oversupply, Pak. Jadi harga... Tidak. Oversupply tidak ada. Saya udah bilang di Indonesia ini butuh kapal lebih banyak. Tetapi manage-nya itu. Nah ini memang ini sebagai himbauan pemerintah. Tidak ada kenal kapal itu oversupply di dunia itu. Oke. Jadi kita berbicara mana duluan. Ya. Karena apa? Kita masih kesulitan kok. Daerah kita ini belum membangun. Daerah kita untuk Indonesia Timur misalnya. Oke. Nggak ada kapal di sana. Tapi kalau kita kasih kapal di sana, nggak ada barang. Iya. Muatan Itu baliknya bisa kurang. timbul oversupply. Tapi suatu negara yang mau maju tidak kenal oversupply. Kapalnya harus lebih banyak dari barangnya. Dan ini akan menjadi efek domino untuk bergerak. Jangan kita harap bilang tunggu kapalnya dulu deh. Ini tidak bisa. Barang-barang misalnya hasil pertanian, masa kita mau tunggu kapal dulu baru tanam? Iya, betul. Tapi sebaliknya kalau saya tanam, barangnya sudah panen, kapalnya nggak ada, barangnya busuk semua. Jadi yang betul itu adalah kapalnya harus ada. Tetapi kalau kapalnya harus ada, barangnya tidak ada, otomatis ada delay. Inilah menjadi cost, menjadi beban daripada pengusaha pelayaran gitu. Jadi Pak Darta, apa sih yang diperlukan nih solusi untuk menghidupkan pelayaran kami? Ya memang kalau saya lihat di Indonesia itu tidak bisa dipisah-pisah sendiri-sendiri. Ini tanggung jawab siapa, ini tanggung jawab siapa, yang tidak bisa. Harus ada sinergi, harus ada suatu kolaborasi yang harus betul-betul baik regulator maupun pelaksana itu harus terjadi suatu synchronize, ya. Dan kita juga tidak bisa bilang oh ini urusan pemerintah, juga tidak bisa. Memang mau tidak mau harus ada satu motor. Memang diharapkan asosiasi itu sebetulnya perannya besar sekali, tapi kita asosiasi di kita tidak terlalu berperan, jujur aja tidak berfungsi. Kalau kembali lagi tadi saya bilang bahwa investasi di Indonesia untuk pelayaran tidak menguntungkan. Padahal sebaliknya seharusnya di negara kepulauan investasi yang paling menguntungkan itu adalah pelayaran. Ya, tapi istilahnya bilang tadi apa? Tikus mati di lumbung padi. Inilah perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran di Indonesia itu terseok-seok. Kenapa? Kalau kita misalnya kembali lagi ke bank, ada satu hal lagi.
kita mau pinjam uang untuk beli kapal. Oke. Dia tanya rumah lu mana. Artinya apa? Bank tidak percaya orang itu beli kapal. Dia lebih percaya orang beli rumah. Ya, artinya apa? Artinya hukum yang membawahi kapal tidak kuat. Kecuali kalau perusahaan-perusahaan yang sudah maju, dia bisa mengambil pinjaman bank kapal dengan jaminan kapal. Tapi kalau satu perusahaan pelayaran yang standar, dia mau pinjam di bank, pasti dia tanya, kamu punya rumah di mana? Oh, berarti penambahan personal guarantee lagi dong? Jadi ini ada kapal, ini ada rumah, dua-duanya menjadi kolateral. Seharusnya ini harus ada kolateral, ini utama adalah kapal, bukan rumah. Tapi dia lihat rumah, bukan dia lihat kapal. Karena menurut tertentu kapal sangat berisiko. Sangat berisiko. Karena kembali lagi ada risk analysis dari bank, kapal ini berisiko. Oke, kalau itu untuk bank di Indonesia ya? Kalau bank di luar negeri tidak. Kita pinjam ada sama bank luar negeri, Pak? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Kalau boleh mah udah. Gitu. Nah, oke. Tapi kembali lagi yang tadi saya bilang bahwa Indonesia mempunyai atau memiliki kesempatan yang sangat-sangat besar untuk dunia maritim. Nah, memang saya juga beberapa kali bilang mungkin pemerintah harus memikirkan regulasi maritim. Ya, kasihlah seorang menteri maritim untuk mengurusi urusan maritim. Fokus. Jadi kita bilang nenek moyangku orang pelaut. Kita fokus. Tapi kenyataannya di Indonesia ini orang maritim ini warga negara kedua. Pelaut warga negara kedua. Tolong pikir nasib pelaut kita. Coba bagaimana? Tidak ada yang mikirin. Nasib pelaut kita bagaimana? Tidak ada. Tapi kalau kita memikirkan nasib pelaut kita maju, perusahaannya nggak kuat. Tapi sebenarnya SDM pelaut kita sebenarnya kompeten nggak sih? Kurang. Kita bandingkan, kita tarik mundur ya 30-40 tahun yang lalu di dunia, khususnya untuk daerah Asia Pasifik maupun Asia Tenggara, orang tuh rame-rame datang sekolah pelayaran di Indonesia. Ya, rame-rame itu mereka datang belajar di AIP, di mana orang-orang asing. Sekarang nggak ada, siapa yang mau datang belajar di Indonesia? Ya, saya zaman dulu waktu belajar pelayaran, kru saya banyak orang asing. Kenapa mereka datang? Ada orangnya Myanmar, orang Malaysia, orang Thailand. Pak, tolong dong, saya mau belajar. Sekarang kebalik. Orang kita mau belajar di luar negeri. Karena kita punya kesempatannya ini tidak bisa diulangi lagi, udah lewat masanya. Nah itulah. Tetapi tetap masih punya harapan. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi pembangunan suatu daerah, pelayaran sebagai infrastruktur untuk menghubungkan pembangunan daerah, pemerintah sebagai regulator, pengusaha sebagai investor, mari kita duduk bersama-sama menggabungkan ini. Ya, apalagi sekarang mungkin dengan ada sistem teknologi, ada IT, ada banyak, itu sebetulnya mempermudah kita. Nah, masa pandemi ini sebetulnya masa yang paling sulit. Tapi sebetulnya masa yang paling sulit itu adalah masa yang paling tepat untuk kita refleksi atau kita membangun ke depannya. Jadi kita membangun industri pelayaran itu di saat sulit, itu sebetulnya lebih baik daripada kita membangun industri pelayaran di saat kita makmur. Tapi kalau teknologi kita sudah sampai, sekarang kan ada namanya IoT, Pak. IoT, AI, segala macam. Tapi takutnya nih SDM kita malah nggak bisa mengikuti nih jalan teknologi yang terlalu ya, secara jujur betul, kita punya SDM kurang, ya, SDM kurang. Jadi SDM ini memang boleh dibilang kita SDM hanya memikirkan yang fungsional saja, operasional kurang,
strateginya juga kurang. Ya. Jadi misalnya kayak kita pengusaha kapal, boleh dicek. Pengusaha kapal itu saya nggak tahu persentasenya. Oke. Tapi sebagian besar bukan orang kapal. Oke. Bukan orang kapal. Pak Adarta sendiri? Saya sendiri orang kapal. Nenek moyang saya semua orang kapal. Orang tua saya orang kapal. Dari kecil saya belajar kapal. Ya, dari kecil saya belajar kapal. Di atas kapal, kita makan semua dari kapal. Tapi ada orang yang tidak dari kapal. Itu saja saya belum berani menyebutkan diri saya orang kapal. Belum. Tapi maksud saya, rumah sakit itu pendirinya banyak dokter. Perusahaan pelayaran pendirinya bukan kapten kapal. So what? Jadi kalau tadi kembali bilang ini kesempatan ini perusahaan pelayaran ini dibangun gitu, ayo ini perusahaan orang-orang kapal semua maju. Kapten-kapten kapal semua maju. Jadi industri pelayaran ini dikuasai oleh orang kapal, bukan non orang kapal. Akibatnya itu tadi, SDM kita kurang. SDM kita tidak ada. Kita juga sebagai pemerintah tidak mungkin bilang, oke, kamu mau bangun pelayaran, kamu harus direktur utamamu seorang pelaut. Itu kita mundur 40 tahun yang lalu. Kan begitu, kalau kamu mau bikin satu perusahaan, ini orangnya harus ini itu kan. Sekarang kan kita sudah bebas. Tetapi mau tidak mau, harusnya ini sudah harus ada. Dipikirkan. Misalnya apa? Asosiasi pelaut misalnya. Tolong asosiasi pelaut pikirkan bahwa semua pelaut itu harus jadi pengusaha, bukan jadi pekerja. Kalau sekarang nih ada misalkan ada orang mau membangun bisnis pelayaran, kira-kira mereka bakal mampu nggak sih? Atau bisnis pelayaran ini second choice lah, bukan first choice? Ya, second choice. Mungkin bukan second choice, third choice. Third choice ya. Kalau saya punya uang jujur, kita bicara jujur dulu ya. Saya punya uang, saya akan taruh uangnya di mana? Nggak mau saya taruh di bisnis pelayaran. Gampang pergi ke saham kayak, pergi ke mana? Udah beres. Karena ke pelayaran dianggap risikonya tinggi itu tadi. Nah, tetapi saya tetap memiliki pengharapan ke depannya dunia maritim kita ini kalau ditata secara benar, kita sangat kuat. Very strong. Ya, kita punya 17.100 pulau. Kapal kita berapa banyak? Nggak ada. Tetapi kondisi yang sekarang ada, kapalnya nganggur semua. Tadi saya dengar oversupply. Dalam tanda kutip, ya. Nggak ada kerja, kapalnya banyak nganggur. Lebih masalah diregulasi atau masalah muatan baliknya nih? Bukan masalahnya itu, tetapi synchronize. Oke. Jadi ini misalnya satu daerah misalnya punya suatu sumber daya, ya toh dia mau bawa ke sini, ya toh koordinasinya itu tidak ada. Koordinasinya tidak ada. Akibatnya apa? Ya mati sendiri. Kenapa? Perusahaan pelayarannya gigit-gigitan sendiri. Betul. Karena kuenya terlalu kecil. Tapi kalau misalnya ada yang ngatur, oke, kue ini kamu bagi sendiri ya. Kue ini cuma bisa dimakan 10 orang. Oke, bagi 10 orang. Nanti kita cari kue lagi bagi 10 orang. Tapi ini satu kue ini direbutin 50 orang. Karena di monopoli juga ya. Ya, buat si yang menggunakan jasa pelayaran menguntungkan. Karena dia mendapat hasil yang sangat murah. Tapi kita sangat rugi, kita menekan usaha pelayaran semurah mungkin, sama dengan kita menghancurkan negara kita sendiri. Kita tidak mau membangun. Lebih baik saya kasih pengusaha pelayaran, harganya wajar, dia bisa hidup, dia bisa berkembang, pelautnya bisa makan, pelautnya bisa hidup sejahtera, negara kita sejahtera. Tapi kalau saya squeeze itu perusahaan pelayaran, kapalnya saya tekan, kalau bisa gratis, ya toh birokrasinya saya tekan, dia bisa sesulit mungkin, ya toh gimana kita mau maju? Tinggal tulang Pak ya? Hah? Tinggal tulang, nggak ada daging lagi. Nggak ada.
Tapi apa jadinya? Negara kita juga nggak bakalan bisa maju 1000%. Tidak mungkin Indonesia itu maju kalau pelayaran itu mati. Jadi seharusnya itu harus dibalik. Pelayarannya ini harus nomor 1. Ya, kalau pelayaran ini hidup dalam tanda ketip menjadi perusahaan yang primadona dan orang-orang berebut menjadi yang tadi orang buang-buang, sekarang dia berebut rame-rame menjadi bisnis primadona, itu negara kita lebih maju. Karena negara kita negara kepulauan, bukan negara non kepulauan. Jadi perusahaan pelayaran itu semakin maju, negara kita semakin maju. Negara kita semakin kuat. Tapi kalau pelayaran ini di squeeze habis-habisan, ya, nanti mungkin one day, suatu hari tidak ada orang lagi kerja pelayaran dan kita akan menangis darah. Pak Adarta kan di tahun 84 tuh mulai berinvestasi lah di dunia bisnis pelayaran. Apakah tuh berarti bisnis pelayaran di tahun 84 itu menguntungkan gitu, Pak? Ya, itu. Jadi begini, memang kalau kita kembali ke tahun 84. Tahun 84 itu belum banyak orang yang kerja kapal. Jadi dampaknya buat perusahaan kita itu adalah opportunity-nya besar. Jadi tadi yang seperti saya cerita, kalau ada pekerjaan, orang yang bayar dulu. 3 bulan di depan dia bayar dulu gitu. Jadi baru 3 bulan kemudian kita kerja. Kalau sekarang kebalikan, kita kerja dulu bayarnya 3 bulan lagi. Betul, Pak. Tapi itu hanya sebagian. Tapi intinya bahwa pekerjaan kami ini tidak berdasarkan market pasar, bukan. Tapi kita lebih banyak menciptakan pasar sendiri. Jadi biasanya ada satu proyek kita kembangkan, lalu dalam melaksanakan kontribusi dia punya distribusi logistik, kita sediakan kapal. Jadi kita melakukan investasi dari tahun 80-an itu bukan mencari kayak retail gitu, tidak. Sehingga kita banyak tertolong dengan proyek-proyek. Nah, tetapi ini pun yang menyebabkan kesulitan saat sekarang. Karena kami tidak melakukan atau bekerja untuk mencari pasar, kita punya pasar sudah tersedia. Nah, akibat pandemik ini, semua proyek terhenti. Jadi kita tidak punya marketing manager, kita tidak punya salesman, jadi kita kebingungan. Nah, kebingungan. Jadi pada saat tahun 2019, 2020 sampai 2021 ini boleh dibilang bisnis kami itu stuck. Karena semua proyek berhenti. Ya, yang kami maksudkan proyek itu pembangunan infrastruktur di daerah terhenti. Nah, di sisi lain kita juga untuk misalnya masuk di batubara juga susah, ke nikel juga susah gitu. Jadi bisnis lain mungkin tidak. Jadi ini jenis-jenis pelayaran ya. Mungkin pelayaran lain yang mengangkut batubara, mengangkut nikel mungkin masih bisa hidup. Tapi kita kan di atasnya. Peralatannya gitu. Saya sekarang pembangunan ibu kota, Pak, di Kalimantan. Ya, nanti mungkin kemudian itu kalau jalan, ya IKN sudah jalan, mungkin ada opportunity yang bisa dijalankan gitu loh. Nah, kembali lagi kenapa waktu kita bangun itu sudah tersedia, jadi infrastruktur yang disiapkan itu kita hanya menunjang saja. Jadi investasi kapal ini bukan menjadi main bisnis kita. Oh gitu. Yang menjadi main bisnis kita adalah proyeknya. Oke. Jadi investasi kapal-kapal dan pelayaran ini hanya sebagai penunjang industri kita di depan. Nah, ini berjalan selama 30 tahun lebih, tapi akhir-akhir ini yang di depan itu tidak ada, ini kita seperti anak kehilangan ayahnya, orang tuanya. Kehilangan orang tuanya gitu, Iya. kehilangan induknya. Jadi kebingungan sendiri gitu loh. Jadi betul-betul memang kondisinya sulit. Secara umum memang sulit, secara umum ya, secara umum.
Kalau kita lihat ini bisnis pelayaran ya, mungkin agak lingkungannya kan agak keras nih. Dan mungkin jarang diminati sama second generation atau generasi kedua. Ya, menurut itu Bapak sih gimana? itu sih betul. Tetapi kalau menurut saya nanti nanti suatu saat mau tidak mau, suka tidak suka, industri pelayaran ini akan menjadi nomor 1 di Indonesia. Tidak, no choice. Jadi sampai satu saat tertentu, sampai sekarang boleh bilang di pasar masih dikuasai oleh para pedagang, para supplier, para pasar tidak di tangan pelayaran. Tapi percaya sama saya, one day pasar akan dikuasai oleh perusahaan pelayaran. Dan saat perusahaan pelayaran menguasai dunia maritim, saatlah itu Indonesia jaya. Saat itu Indonesia. Karena Indonesia negara maritim. Indonesia negara maritim, tapi tidak dikuasai oleh orang maritim. Itu istilahnya cuma begitu. Tapi one day percaya sama saya pasti akan dikuasai orang maritim. Ya, seperti tadi saya mungkin kalau para pelaut dengar, saya ingin para pelaut bangkit. Ya, pengusaha pelayaran itu milik pelaut, bukan milik orang-orang ini. Harus bangkit. Jadi jangan sekolah pelaut mau jadi pelaut, bisa. Tapi yang lebih dari itu, sekolah pelaut menjadi pemilik perusahaan pelayaran. Ayo, mari kita bangkit. Dan di situ Indonesia akan kuat. Ya, dan di sini kebetulan saya ngambil nih dari websitenya Pak Adapta nih. Nah, ini ada kerjasama ya dengan salah satu kurir lah ya. Ya, di perusahaan kurir terbesar di dunia ini ya. Iya, ini launching ya. Ya, ini kita launching kapal-kapal SCT di Batam, dibangun di Batam. Di Batam ya. Ini juga launching LCT. Ya, ini dipotong kapalnya turun ke laut. Oke. Oh, ini kerjasama dengan penerbangan ya Pak? Dengan Air Asia. Tapi kalau saya lihat di semua foto ini Pak Adartanya di mana-mana nih. Pak Adarta nih. Pak Adarta ini kelihatannya masih handle bisnis, masih turun ke lapangan nih ya Pak? Sebetulnya tidak juga. Saya lebih banyak kepada advisor. Memberikan saran. Tapi jujur saya bisa mengakui bahwa saya juga gagal. Terutama saat menghadapi pandemi ini saya gagal. Saya tidak menyangka pandemi itu begitu kuat. Dimana pada saat itu kita lagi taruh uang sebesar-besarnya. Diinvestasi di mana Pak? Investasinya itu. Kapal, ya, beli di kapal. Ya? Seperti waktu tadi kita lihat, kita bangun kapal itu. Kita bangun ini. Tidak ada yang nyangka ini. Oh ya, setelah bangun kapal langsung pandemi nih. Jadi tidak kita prediksi lah. Oke. Ya, tapi kedepannya saya yakin Indonesia tetap akan kuat. Dunia pelayaran Indonesia akan kuat. Ngomong-ngomong tentang pandemi ini Pak, saya juga mendengar kalau mendengar berita lah ya dari teman-teman kalau Pak Adap tadi juga terpapar COVID. Ya. Saya nggak tahu sih gimana Bapak udah investasinya yang tadi dibilang gagal, kena lagi COVID, ya itu apa yang dipikirkan Pak itu. Saya mau tahu aja nih. Ya, terus terang aja sangat berat banget, ya, sangat berat banget. Ya, kita serempak ya. Jadi mungkin ini juga ada untungnya buat kita karena rame-rame susah, jadi susahnya nggak terasa gitu kan. Sekalian ya. Rame-rame gitu ya. Jadi saya juga terpapar COVID di bulan Agustus selama 1 bulan di rumah sakit di ICU. Itu cukup berat juga karena biasanya orang kena COVID itu jujur mental, secara down mental ya, itu down. Tapi ya ini untung dengan adanya banyak teman, sahabat, lalu kita bentuk komunitas. Nah ini ada sedikit kenangan dari saya ini boleh Iya. bisa dipakai nih. Waduh, mantap ini. Waduh.
Wah, udah dicetak juga nih namanya nih. Ada nama. Terima kasih. Dipakai supaya. Boleh Pak, tentang ini Kill COVID ya? Ya, ya. Gerakan Kill COVID-19. Ya, KIL itu sendiri adalah sebuah singkatan Komunitas Indonesia Lawan Libas COVID-19. Oh, Jadi oke, sebuah lawan komunitas, libas ya. COVID-19. Ya, Oke. ya. Puji Tuhan, relawan kami sudah cukup banyak, 5.000 lebih, dan sangat membantu pemerintah, terutama untuk edukasi. Oke, dan ini panduan ya yang tadi diberikan sama Pak Darta. Ya, tadi Ya, ini salah satu buku saku, ini merupakan edukasi. Nah, betul. Edukasi kita terhadap masyarakat tentang pentingnya mengetahui tata cara, bahaya, dan bagaimana caranya melindungi diri terhadap COVID-19. Oke, jadi di sini ada cara penanganan ya, Cara penanganan, ya. Cara cuci tangan dan sebagainya. Ya, macam-macam lah jenis-jenis Kelihatan kan? masker, ya, cara melindungi diri, ya. Oke. Sangat bagus sekali, ini sangat bagus. Dan ini buku ini juga udah di copy sama orang juga banyak sekali. Jadi kita bikin ini di bulan Mei tahun lalu, tapi sekarang semua udah bisa pakai. Dan kita masih tetap terus untuk mendistribusikan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma, Secara Pak, ya? cuma-cuma. Iya, mungkin terakhir Pak, kalau ada yang mau mendaftar jadi relawan di gerakan Kill COVID ini, kira-kira kemana Pak? Boleh, jadi nanti kita untuk mengetahui lebih jelas bisa mengunjungi website ya. killcovid.org.id ya, atau killcovid.id, killcovid.org.id atau killcovid.id itu. Atau bisa juga mengunjungi kita punya call center di 081 1962 08-nya 4 kali. 081 1962 08-nya 4 kali. Oke, nanti kita tampilin di bawahnya. Nanti kita akan di bawah tampilin. Ini ada. Ada nomornya dan ada websitenya ya. Ya, ada website. Oke, terima kasih Pak Darta Terima atas kasih, kesempatannya. senang sekali. Salam sehat dari saya kepada semua pemirsa dari Sabang sampai Merauke. Salam hormat saya kepada para pelaut, ya, karena orang tua saya pelaut. Oh gitu. Orang tua saya pelaut. Saya bukan pelaut. Ya, salam hormat kepada semua pelaut. Sekali lagi saya mengharapkan semua pelaut harus maju ke depan, tampil ke depan. Kita bangun negara kita menjadi negara maritim. Ya, saya harapkan semua pengusaha pelayaran, industri pelayaran yang keterkaitannya dengan pelayaran sudah bisa menyertakan seluruh pelaut. Terima kasih Ya, Pak Darta. Sampai terima kasih. jumpa di session berikutnya. Terima kasih.